Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2023 01010473. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah dari mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD. Pendidikan IPS di SD bertujuan untuk membentuk sikap peserta didik, terutama inklusivitas dan toleransi. Sikap inklusif adalah kemampuan untuk menerima keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, pentingnya nilai inklusif dan toleransi masyarakat multikultural Indonesia yang menjemuk, menjadikan IPS SD sebagai wadah ideal yang menanamkan nilai-nilai ini. Siswa memahami pentingnya hidup berdampingan dan menghargai kebudayaan lain sebagai kekayaan bangsa. Mencegah diskriminasi, pengembangan inklusif dan toleransi sejak dini, mencegah munculnya sikap diskriminatif dan intoleran di sekolah maupun di masyarakat luas. Adapun guru itu berperan penting dalam membimbing siswa menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan melalui pengalaman langsung dan refleksi, menciptakan generasi cerdas dan matang secara sosial maupun emosional. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan juga hidup rukun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan demokratis, mencerminkan integritas nilai inklusif dan toleran. Kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila atau dalam ini dimensi berkebinekaan global juga mendukung siswa menghargai perbedaan budaya dan membangun harmoni sosial. Yang selanjutnya adalah konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar budaya berbeda maupun tetap mau bekerja sama dalam kelompok heterogen. Sikap toleransi dalam kelompok heterogen. Sikap toleransi menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Strategi pembelajaran aktif pembelajaran berbasis masalah, mendorong siswa memecahkan persoalan sosial terkait keberagaman, memahami berbagai perspektif, mengembangkan empati, dan menawarkan solusi yang adil. Lalu dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil heterogen, belajar berbagi tugas, mendengarkan pendapat, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif, melihat perbedaan sebagai kekuatan. Lalu, dalam pembelajaran berbasis proyek, melalui proyek kolaboratif, siswa mampu mengeksplorasi isu sosial relevan seperti keberagaman budaya atau toleransi beragama, memberikan pengalaman nyata membangun sikap toleran. Yang selanjutnya, pengintegrasian nilai dalam materi IPS. Materi keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa sangat potensial. Guru dapat memperkenalkan beragam budaya daerah, keunikan bahasa lokal, dan adat istiadat untuk menunjukkan kekayaan bangsa, membentuk kesadaran inklusif.
Materi konflik sosial dan resolusi damai juga memberi ruang bagi siswa untuk memahami dinamika sosial dan pentingnya hidup harmonis. Studi kasus dan analisis peristiwa aktual seperti perayaan 5 Hari Besar Lintas Agama meningkatkan pemahaman dan membentuk sikap. Nah, yang selanjutnya pula adalah media dan sumber belajar pendukung. Media audiovisual seperti film dokumenter, video edukatif, atau animasi bertema keberagaman memberikan pengalaman belajar imajinatif dan emosional, mengembangkan empati dan pemahaman nilai sosial. Lalu, cerita rakyat mengandung nilai moral dan kebijaksanaan lokal tentang toleransi, kerjasama, dan menghargai perbedaan, mengaitkan nilai budaya dengan sikap sosial siswa. Nah, lalu ada pula sumber belajar lokal, pembelajaran berbasis realitas sosial di lingkungan sekitar siswa, seperti observasi tempat ibadah lintas agama, atau diskusi lintas kelas menumbuhkan sikap saling menghormati. Terakhir, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi memerlukan pendekatan autentik dan menyeluruh. Observasi langsung di kelas, mencatat perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman berbeda latar belakang adalah metode utama. Jurnal reflektif efektif untuk mengevaluasi pemahaman dan sikap siswa, membantu guru memahami proses berpikir mereka. Penilaian diri melengkapi, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa. Rubrik penilaian sikap sosial terstruktur dengan kriteria seperti kemampuan menghargai perbedaan dan kerjasama, mendukung penilaian objektif. Instrumen lain seperti kuesioner, sikap dan tugas, proyek juga dapat digunakan. Kesimpulannya, pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS di SD sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas, matang secara sosial dan emosional. Dengan landasan filosofis Pancasila dan yuridis UU Sidiknas serta kurikulum merdeka, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan melalui strategi pembelajaran. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.